Shalom, sahabat Daily Mercy yang terkasih. Murid Sang Kerahiman, Romo, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Daily Mercy mengucapkan selamat merayakan Pesta Kerahiman 7 April 2024. Dan terima kasih bagi semua Romo, Suster, Bapak Ibu yang sudah mengirimkan video ucapan untuk kita dapat tayangkan pada hari ini. Pertama, saya akan membacakan teks tulisan dari Bapak Stefan Lek untuk Pesta Kerahiman hari ini. Dan silakan kita melihat, kita menonton, menyaksikan ucapan-ucapan dari para Romo, Suster, dan Bapak Ibu sekalian. Selamat menyaksikan. Hai para murid Sang Kerahiman, hatiku bersuka cita akan pesta kerahiman ilahi ini. Demikianlah sabda Yesus kepada Suster Faustina, BHF 998. Pada hari mulia ini, mari kita menjelajahi seluruh dunia dan membawa jiwa-jiwa yang layu ke mata air kerahiman Tuhan. Ia akan menyembuhkan dan menguatkan mereka. BHF 206. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Minggu yang lalu kita merayakan Paskah, perayaan di mana kita mengalami dan diajak untuk menyadari kembali bagaimana Allah mengasihi kita. Dan kasih itu Dia tunjukkan dengan pengorbanan putranya di atas kayu salib. Tetapi kematian tidak dapat mengalahkan kekuasaan Tuhan. Pada hari ketiga, Ia bangkit dari antara orang mati. Santo Yohanes Paulus II mengatakan bahwa perayaan Paskah merupakan perayaan karunia belas kasih Allah yang mengasihi kita, yang menyelamatkan kita. Dan Tuhan Yesus di dalam karya-karyanya, di dalam perjumpaannya dengan orang banyak, selalu menunjukkan bahwa Ia membawa belas kasihan, bukan penghukuman. Ia membawa belas kasihan, bukan korban persembahan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan selama 9 hari, mulai dari perayaan Jumat Agung sampai kemarin kita bernovena, kita diajak untuk menyadari kembali akan rahmat kerahiman Tuhan yang Ia berikan kepada kita. Dan semoga dengan rahmat kerahiman Tuhan itu, kita selalu diberikan kekuatan juga untuk memiliki belas kasih yang sama terhadap orang-orang di sekitar kita. Kepada Santa Faustina, Tuhan Yesus berpesan sesudah perayaan Paskah. Dia mengatakan, "Putriku, lihatlah kedalaman rahmatku dan berikanlah pujian dan kemuliaan atas belas kasihanku ini. Lakukanlah dengan cara ini. Kumpulkan semua orang berdosa dari seluruh dunia dan benamkan mereka ke dalam kerahimanku. Aku ingin memberikan diriku kepada jiwa-jiwa. Aku merindukan jiwa-jiwa putriku. Pada hari pestaku, pesta kerahiman, Anda akan pergi ke seluruh dunia dan membawa jiwa-jiwa putus asa ke mata air rahmatku. Aku akan menyembuhkan dan menguatkan mereka." Maka mari kita datang kepada Tuhan. Kita memberikan hidup kita kepadanya. Kita membenamkan diri kita di dalam kerahimannya, agar kita semakin menyadari
bahwa Ia mengasihi kita, Ia menguatkan kita, Ia menyembuhkan kita. Selamat merayakan pesta kerahiman ilahi. Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, kita bergembira karena boleh merayakan pesta kerahiman ilahi pada hari Minggu kedua masa Paskah. Dengan itu, kerahiman ilahi bukan lagi sekedar sebuah devosi manasuka, tetapi masuk dalam kalender resmi liturgi gereja. Mari kita bersukacita karena karunia ini. Tetapi mengapa kita mesti merayakan pesta kerahiman ilahi? Kepada Santa Faustina, Yesus memberikan sebuah janji yang teramat luhur. Bagi setiap orang yang untuk menyambut pesta kerahiman ilahi melakukan pengakuan dosa dan menerima komunio kudus, akan memperoleh karunia indulgensi, yakni pengampunan penuh atas dosa-dosanya dan pembebasan dari hukuman. Maka mari kita mewartakan pesan ini kepada saudara-saudara kita, agar turut serta merayakan kerahiman ilahi sebagai bagian dari siarah iman. Selamat Pesta Kerahiman Ilahi tahun 2024. Yesus, Engkaulah andalanku. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta kerahiman ilahi. Ketika kita merayakan pesta ini, tentunya kita tidak melupakan peranan besar dari seorang figur Rasul kerahiman ilahi, yaitu Santa Faustina Kowalska, yang lahir pada tanggal 25 Agustus 1905 dan wafat pada tanggal 5 Oktober 1938. Dia adalah seorang mistikus Katolik, seorang biarawati yang mendapat penampakan dari Tuhan Yesus Sang Maha Rahim pada tanggal 22 Februari tahun 1933. Dalam penampakan itu, Tuhan Yesus meminta kepadanya agar dia menjadi Rasul kerahiman ilahi, Rasul yang harus mewartakan kepada siapa saja belas kasih Tuhan, teristimewa belas kasih dan kerahimannya kepada para pendosa, kepada dunia. Hendak menyatakan bahwa Allah selalu berbelas kasih melalui kerahimannya. Ketika mengalami penampakan tersebut, Santa Faustina dalam relasinya dengan Kristus Sang Maha Rahim memiliki sekurang-kurangnya 3 misi utama yang harus dijalankannya. Pertama, dia harus menyampaikan kebenaran iman tentang kerahiman ilahi, sebagaimana yang sudah diwahyukan oleh kitab suci. Yang kedua, dia harus memohon kerahiman ilahi bagi dunia, yang harus dimohonkannya melalui kehendak Kristus Sang Maha Rahim lewat doa-doa, teristimewa doa Koronka, devosi kepada kerahiman ilahi, melalui sakramen-sakramen, dan tentunya melalui kesalehan hidup Kristiani. Dan yang ketiga, dia mengilhami karya kerasulan atau karya pewartaan tentang kerahiman agar semakin banyak orang boleh mengenal, mengimani, mengetahui, dan mengalami kerahiman Tuhan. Tentang perayaan pesta kerahiman ini sendiri, Tuhan Yesus sendiri menyampaikan pesan tersebut kepada Santa Faustina. Kurang lebih Yesus menyampaikan bahwa aku menghendaki agar diadakan pesta kerahiman. Aku mau supaya gambar atau lukisan kerahimanku diberkati secara meriah pada hari Minggu pertama sesudah Minggu Paskah. Dan aku mau bahwa pada hari itulah dirayakan pesta kerahiman. Namun baru 67 tahun kemudian oleh Paus Yohanes Paulus II
perayaan tersebut dirayakan secara universal. Ketika memberikan kanonisasi kepada Santa Faustina pada tanggal 18 April tahun 2000, pada saat itu juga Santo Yohanes Paulus II mengumumkan secara universal bahwa pada hari Minggu Putih, pada hari Minggu Paskah kedua, Gereja Universal merayakan pesta kerahiman. Dan kemudian Paus juga memberikan indulgensi kepada setiap orang sebagai akibat dari daya ilahi atau daya kerahiman ini, dengan beberapa catatan penting agar mereka memperoleh indulgensi penuh. Yang pertama itu mereka menerima sakramen tobat dan merayakan Ekaristi. Kemudian yang kedua merayakan pesta kerahiman, dan yang ketiga berdoa dalam wujud Paus. Dan tentunya berbagai macam praktek-praktek doa devosi Koronka, praktek kesalehan, dan berbagai macam tindakan-tindakan rohani akan membuat seseorang menerima indulgensi penuh sebagai bagian dari Divus in Misericordia, untuk menerima dan mengalami belas kasih Tuhan yang Maha Rahim itu. Oleh karena itu, sebagai pribadi-pribadi yang pada saat ini boleh bersukacita mengalami kerahiman Tuhan dalam pestanya hari ini, kiranya kita diteguhkan untuk senantiasa berdoa, berbuat baik, dan melakukan kehendak Allah. Dan kita berharap agar di hari-hari mendatang semakin banyak orang mengenal kerahiman ilahi melalui devosi Koronka. Kita berharap agar dunia juga semakin hari semakin mengalami belas kasih Tuhan, dan kita juga dipanggil untuk berbelas kasih satu sama lain. Salam kerahiman, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam kerahiman. Hari ini adalah hari yang spesial karena hari ini adalah pesta kerahiman Tuhan. Mari teman-teman kita rayakan pesta kerahiman ini dengan penuh sukacita, karena hari ini Tuhan Yesus akan memberi rahmat yang berlimpah-limpah bagi mereka yang merayakan sesuai dengan kehendaknya. Selamat berpesta. Ayo teman-teman, sukacita melimpah bagi kita semua. Amin. Selamat menyambut Hari Minggu Kerahiman yang Yesus sebut sebagai Pesta Kerahiman. Yesus bersabda kepada Santa Faustina, pesta kerahiman ilahi berasal dari kedalaman kemesraanmu sendiri. Aku ingin supaya pesta itu dirayakan secara meriah pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Salam kerahiman dari LPS dan Kongregasi SCMM, Suster-suster cinta kasih dan Maria Budaya Belas Kasih. Salam kerahiman bagi saudara-saudaraku yang terkasih. Shalom. Hari ini tanggal 7 April kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 31. Di mana Yesus menampakkan kembali kepada para murid, kepada para rasul. Yang harus kita renungkan setiap kali kita membaca Injil dan setiap penampakan Yesus kepada para muridnya, Yesus selalu mendahului dengan kata Shalom, damai sejahtera. Ya, Shalom memang dari kata Ibrani yang artinya damai sejahtera. Itu berarti juga Shalom bisa diartikan
tidak ada perpecahan, tidak ada yang meninggalkan, tidak ada yang pergi dari keluarga atau komunitas kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kebangkitan Yesus dan penampakan Yesus mengajak kita untuk membawa shalom kepada orang lain. Artinya apa? Pertama, kehadiran kita, cara berpikir kita, cara merasa kita, cara berkata-kata kita, dan cara bertindak kita harus membawa shalom, membawa damai sejahtera. Tidak membawa perpecahan, tidak membuat orang harus hilang, menyingkir. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kata shalom membawa damai kepada orang lain. Karena Yesus sendiri, Sang Kerahiman Ilahi, adalah juga Raja Shalom. Dengan cintanya yang begitu besar, Yesus mau menanggung resiko, sengsara, bahkan disalibkan. Itulah menunjukkan cinta yang begitu besar, kerahiman Tuhan, yang mau menebus dosa-dosa manusia, menyelamatkan manusia. Untuk itu Yesus membawa shalom, membawa damai. Maka kita juga diundang sebagai devosan kerahiman ilahi, dimanapun juga kita berada, kepada siapapun kita jumpai, kita harus bisa membawa shalom, damai sejahtera. Tuhan Yesus tidak hanya membawa shalom kepada para rasul, para murid, tapi Tuhan Yesus juga membawa peneguhan. Maka dia selalu mengatakan, jangan takut. Bahkan hari ini, jangan ragu-ragu. Thomas yang tadinya mengatakan, saya tidak akan percaya kepada Yesus yang bangkit kalau sebelum aku mencucukkan tangan kepada lubang jari bekas paku. Dan Yesus kali ini datang menampakkan kembali kepada murid-muridnya. Selain mengatakan shalom, dia meneguhkan kepada para murid, khususnya Thomas, cucukkan jarimu ke dalam bekas lubang paku ini. Dan Thomas kemudian menjadi percaya. Diteguhkan keraguan-raguannya. Dan Yesus menambahkan, Thomas, karena kamu melihat aku, kamu percaya. Maka berbahagialah mereka yang tidak melihat aku, tetapi percaya. Sampai di sini, kita selalu diteguhkan dan harapan Yesus supaya kita percaya kepada kebangkitannya, kepada cintanya. Dan yang ketiga, Yesus mengajak kita untuk bisa mewartakan, berani mewartakan bahwa Allah adalah Allah yang rahim, Allah yang begitu mencintai manusia dan mengutus Yesus untuk menebus dosa-dosa kita dengan cinta yang begitu besar. Bagaimana kita mewartakan kerahiman ilahi? Maka niatkan setiap hari dengan semangat mengasihi, mengampuni, dan melayani kepada setiap orang yang kita jumpai, mulai di dalam keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Karena dengan mengasihi, mengampuni, dan melayani, kita membawa shalom kepada orang lain. Kita meneguhkan orang lain. Dan kita mewartakan bahwa Allah adalah Allah yang mencintai. Amin. Tuhan memberkati. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dari Palembang saya
bersama dengan semua dewasan kerahiman ilahi mengucapkan selamat merayakan pesta kerahiman ilahi. Semoga rahmat, belas kasih, dan kerahiman dari Yesus Sang Raja Kerahiman senantiasa dicurahkan turun dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Jadilah rasul-rasul kerahiman. Biarkanlah dunia ini mengalami kemurahan, belas kasih yang berkelimpahan lewat uluran tangan, kehadiran, doa, dan penyertaan saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati. Gereja Katolik memberikan devosi yang sangat kuat dan sangat besar kepada kerahiman ilahi. Tokoh pertama yang memperkenalkan atau yang mewartakan tentang kerahiman ilahi adalah Santa Faustina. Apa artinya kerahiman ilahi? Kerahiman ilahi adalah luasnya hati yang tak terbatas, seperti lautan, samudra, hanya ada pada Yesus, Sang Juru Selamat kita. Tidak ada pada manusia siapapun dia. Karena hati Yesus adalah hati yang maha rahim. Hatinya seluas samudra, yang meskipun banyak orang menghujat dia, menghina dia, mengkhianati dia, tetapi kerahiman hatinya selalu terbuka untuk mereka. Selalu terbuka untuk menerima mereka kembali, memaafkan, dan mengampuni. Jadi, kalau kita orang-orang berdosa ingin mendapatkan kerahiman ilahi, belas kasih dari Yesus, maka kita terus-menerus berdoa koronka, berdoa kerahiman ilahi setiap hari. Mari kita merayakan kerahiman hati Allah dengan cinta yang besar, dengan cinta yang luas seluas samudra. Mari kita memiliki hati seperti hati Yesus yang penuh dengan kerahiman, penuh dengan belas kasih, penuh dengan pengampunan. Engkau dan kita semua mungkin saja pernah merasa disakiti, dikhianati, difitnah, dihina, dikecewakan. Tetapi karena kita telah memiliki hati penuh dengan kerahiman, penuh dengan belas kasih, maka kita harus melepaskan pengampunan bagi mereka yang telah mengkhianati kita, telah memfitnah kita, telah mengecewakan kita, telah menghina kita. Pertama-tama di dalam doa, di dalam hati, kita melepaskan pengampunan bagi mereka. Kita melepaskan pengampunan bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan kerahiman Allah. Tidak hanya jiwa-jiwa yang telah pergi dari dunia ini, tetapi juga jiwa-jiwa yang masih hidup di dalam kesesatan. Karena kerahiman hati Yesus tidak hanya untuk mereka yang telah tiada dari dunia ini, tetapi juga untuk mereka, untuk kita yang masih hidup dalam dunia ini, tetapi hidup di dalam kesesatan. Orang-orang yang hidup di dalam kesesatan adalah orang-orang yang belum mematikan keinginan daging, hawa nafsu. Orang-orang yang masih terus-menerus mencari pertikaian, mencari kesalahan orang lain, dan orang-orang yang terus membenarkan diri. Tidak mudah dan tidak gampang
memberikan pengampunan kepada orang-orang yang telah melukai kita, mengkhianati kita, menyakiti kita, memfitnah kita, mengecewakan kita. Tetapi alangkah indahnya kita dapat melepaskan pengampunan bagi mereka. Pertama-tama mulai di dalam doa kita. Kita tidak lagi menyimpan amarah, kita tidak lagi menyimpan dendam, kita tidak lagi menyimpan sakit hati. Kita benar-benar memaafkan mereka dengan kekuatan doa, dengan kekuatan Tuhan di dalam hati kita yang tulus. Hal yang penting bagi kita untuk kita ingat adalah bahwa di dalam hidup kita akan menjumpai pengejek-pengejek yang tetap setia mengejek kita. Tetapi kita juga akan menemukan para pengagum yang dengan setia mengagumi kita. Terimalah Roh Kudus. Jikalau engkau mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Selamat hari Minggu Kerahiman Ilahi. Salam kerahiman. Selamat merayakan Pesta Kerahiman. Semoga melalui doa Santa Faustina dan devosi kepada kerahiman, kita senantiasa setia, taat pada kehendak Allah. Jalan-jalan bersama keluarga, naik kereta ke Jawa. Ada gerbong penumpang, ada gerbong barang. Pesta Kerahiman menjadi tempat pernaungan bagi semua jiwa, khususnya bagi para pendosa yang malang. Amin. Taman bunga elok sekali. Aneka bunga ada di sana. Mawar melati, tulip, dan kenanga. Jiwa yang mengaku dosa dan menyambut komuni kudus akan menerima pengampunan penuh atas dosa-dosanya. Amin. Berpalinglah pada Yesus, sumber kerahiman ilahi. Selamat Pesta Kerahiman Ilahi. Yesus, Engkau andalanku. Salam kerahiman. Halo teman-teman semua, selamat pagi dari Yosi yang saat ini berada di Texas, Amerika. Ingin mengucapkan selamat menyambut hari Minggu Kerahiman yang Yesus sebut sebagai Pesta Kerahiman dengan hati penuh sukacita. Inilah hari Yesus menyediakan rahmat pengampunan yang begitu besar. Salam kerahiman. Terima kasih. Teman-teman, hari ini adalah hari Pesta Kerahiman Ilahi. Banyak rahmat yang akan dialirkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berpesta. Selamat Pesta Kerahiman Ilahi. Salam kerahiman. Salam kerahiman. Teman-teman, hari ini kita merayakan Pesta Kerahiman Ilahi. Oh iya, kita sudah menyelesaikan novena Kerahiman Ilahi. Wow, luar biasa. Hari ini Tuhan berikan begitu banyak rahmat untuk kita. Mari teman-teman kita menyanyikan Yesus Engkau Andalanku. Yesus Kau andalanku. Yesus Kau
Kami dari PD Lansia Santa Lucia mengucapkan selamat menyambut Hari Minggu Kerahiman yang Yesus sebut sebagai Pesta Kerahiman dengan hati penuh sukacita. Inilah hari Tuhan menyediakan rahmat pengampunan yang besar. Yesus, Engkaulah andalanku. Salam kerahiman. Salam kerahiman. Kami dari komunitas Kerahiman Ilahi Kalideres mengucapkan selamat menyambut Hari Minggu Kerahiman yang Yesus sebut sebagai Pesta Kerahiman, hari yang penuh sukacita. Inilah hari Tuhan menyediakan rahmat pengampunan yang besar. Yesus, Engkaulah